Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022, terutama bagi pelamar prioritas 1 yaitu guru honorer yang sudah lolos passing grade di P3K Guru tahun lalu. Yang mana ketika Bapak Ibu pelamar prioritas 1 ini login di portal sscsnbkn.go.id, ini ada 3 notifikasi Bapak Ibu, ada 3 tampilan. Nah, di sini admin sudah mendapatkan data terbaru Bapak Ibu, data terbaru dari Kemendikbudristek. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu data terbaru dari Kemendikbudristek dalam raker bersama Komisi 10 DPR RI, yaitu terkait seleksi penempatan guru lolos passing grade ataupun pelamar prioritas 1. Nah, jadi jumlah keseluruhan bagi guru yang sudah lolos passing grade ataupun pelamar prioritas 1 ini sebanyak 193.954 guru yang sudah lolos passing grade. Kemudian guru honorer sebanyak 193.954 guru ini dibagi lagi Ibu, dibagi lagi menjadi terdapat kebutuhan sebanyak 169.078 guru, kemudian 24.876 ini tidak terdapat kebutuhan. Nah, kemudian guru yang terdapat kebutuhan ini dibagi lagi Bapak Ibu, dibagi yang pertama yaitu 127.186 guru ini terdapat formasi diangkat pada seleksi saat ini. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, sebanyak 127.186 guru ini siap diangkat pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi pelamar sebanyak 127.186 ini akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini adalah notifikasi bagi guru honorer yang masuk dalam 127.186 guru, yaitu Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, jadi untuk 127.186 guru ini sudah aman Bapak Ibu, sudah aman. Ini diangkat pada seleksi saat ini yaitu tahun 2022. Kemudian berikutnya, guru honorer sebanyak 41.892 ini tidak tersedia formasi. Diperlukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Nah, jadi sebenarnya sebanyak 198.000 ini sebenarnya aman Bapak Ibu, sebenarnya aman, siap ditempatkan. Namun karena Pemda tidak membuka formasi, jadi sisa 41.892 guru ini tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, jadi ini deh Ibu, ini dia notifikasi dari guru honorer yang tidak tersedia formasi. Jadi sebanyak 41.892 guru ini akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, jadi ini Pemda tidak membuka formasi bagi pelamar yang sudah lolos passing grade ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebanyak 41.892 guru ini tidak dapat diangkat di seleksi P3K tahun 2022. Jadi menunggu Pemda mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti itu. Ini notifikasi bagi guru yang tidak tersedia formasi. Kemudian berikutnya, ini sebanyak 24.876 tidak terdapat kebutuhan. Ini dibagi menjadi 2 juga Bapak Ibu, dibagi menjadi 2 yaitu sebanyak 11.349 ini tersedia formasi. Terbuka formasi mapel jabatan lainnya sehingga diharapkan dapat mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya peta linearitas berlaku. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, ini dia notifikasi yang ketiga. Jadi sebanyak 11.349 guru ini akan mendapatkan notifikasi seperti ini.
Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, jadi guru honorer ataupun pelamar prioritas 1 yang dapat turun prioritas di tahun 2022 ini sebanyak 11.349 guru. Nah, jadi seperti itu notifikasi yang tampil di portal sscsnbkn.go.id. Jadi sebanyak 41.892 dan 13.527 ini tidak mendapatkan formasi, Ibu, tidak mendapatkan formasi di tahun 2022. Jadi artinya tidak dapat diangkat di seleksi P3K tahun 2022 ini. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari notifikasi di masing-masing pelamar, terutama pelamar prioritas 1. Kemudian ini adalah contoh pelamar, Bapak Ibu, contoh pelamar P1 yaitu guru honorer yang lolos passing grade awal yang belum diturunkan. Ini yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas. Nah, jadi dapat turun prioritas menjadi pelamar P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, jadi nantinya bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade tahun lalu namun belum mendapatkan kuota di tahun 2022 ini, maka nantinya Bapak Ibu bisa turun prioritas menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah pelamar P1. Ini pelamar P1 dengan IPA. Nah, jadi dengan jurusan IPA. Kemudian ketika login ke portal sscsnbkn.go.id menggunakan akun yang tahun lalu, maka Bapak Ibu akan mendapat pemberitahuan bahwa Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan. Nah, jadi nantinya akan ada pemberitahuan Bapak Ibu di akun masing-masing apakah Bapak Ibu mendapatkan penempatan atau tidak. Jadi jika belum mendapatkan penempatan, maka nantinya Bapak Ibu akan mendapat konfirmasi seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan di P3K Guru tahun 2022, maka nantinya Bapak Ibu akan diberikan dua opsi, yaitu dua pilihan, setuju atau tidak. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada dua opsi, setuju atau tidak. Jika setuju, maka Bapak Ibu sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Nah, jika Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu tetap menjadi guru honorer di tempat tugas ataupun di tempat mengajar saat ini. Contohnya mengajar di SD, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap menjadi honorer di SD tersebut. Ini jika memilih setuju. Kemudian, jika Bapak Ibu memilih tidak ataupun tidak setuju, maka nantinya Bapak Ibu akan turun prioritas dan turun menjadi prioritas P2, P3 atau pelamar umum. Nah, jadi seperti itu bagi pelamar P1 yang belum mendapatkan formasi di P3K Guru tahun 2022. Kemudian, jika Bapak Ibu sudah turun prioritas, maka nantinya Bapak Ibu akan melaksanakan seleksi kompetensi. Nah, ini dia Bapak Ibu akan melaksanakan seleksi kompetensi, dan jika lulus maka nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan tugas di mana tempat Bapak Ibu mengajar. Contohnya di SD. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu aturan baru bagi pelamar P1 yang belum mendapatkan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.